Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi terkait dengan usaha, energi, dan daya, di mana materi ini masuk KD 3.2. Harapan daripada materi ini yaitu salah satunya kalian harus memahami tentang usaha yang bekerja pada suatu benda serta energi yang bekerja pada suatu benda, dan yang terakhir yaitu konsep daya yang dimiliki oleh suatu benda. Kita bahas bersama-sama anak-anakku. Yang pertama yaitu usaha, energi, dan daya. Pengertian daripada usaha. Usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan yang dialami oleh gaya tadi. Jadi, jika suatu benda diberi gaya namun benda tidak mengalami perpindahan, maka dikatakan usaha tersebut atau pada benda tersebut adalah nol. Besarnya usaha adalah dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F cos theta kali dengan S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F ada gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter. Kalian perhatikan daripada gambar di samping itu anak-anakku. Itu adalah suatu kotak atau suatu bata, kita tarik atau kita didorong atau ditarik sepanjang daripada garis yang ada situ, sehingga akan membentuk F itu adalah gayanya, yang 60 derajat itu adalah sudut pembentuknya, sehingga rumus daripada usaha tadi yaitu W sama dengan F cos theta kali dengan S. Berikutnya W sama dengan F cos theta kali dengan S, yaitu usaha yang dilakukan itu. Yang pertama itu berbanding lurus dengan besarnya gaya. Yang kedua, berbanding lurus dengan perpindahan benda. Yang ketiga, bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda, di mana hubungan arah gaya dan perpindahan, jika tetanya adalah 0 derajat, arah gaya berimpit dengan arah perpindahan, sehingga hasilnya yaitu W sama dengan F kali S. F itu gaya, S perpindahannya. Jika sudut tetanya adalah 90 derajat, arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan, cos 90 derajat sama dengan 0. Dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Yang berikutnya, jika jarak sama dengan 0, berarti atau perpindahannya berarti gaya tidak menyebabkan benda berpindah, maka usaha yang dilakukan adalah 0. Misalkan kalian mendorong tembok tidak bergerak, maka dalam hal ini Anda tidak melakukan usaha. Selanjutnya, satuan usaha adalah Joule, di mana untuk menghormati daripada James Prescott Joule, usaha ini ada usaha positif, ada usaha negatif. Kalau usaha itu positif, jika arah gaya searah dengan arah perpindahan, maka dikatakan bahwa usahanya adalah positif. Jika usaha itu negatif, yaitu jika arah gaya terhadap gaya perpindahan membentuk sudut 180 derajat atau berlawanan arah. Contohnya yaitu arah gaya gesek berlawanan arah dengan arah perpindahan. Selanjutnya, biasanya untuk mencari nilai daripada suatu sudut atau yang dibentuk oleh suatu gaya, kalian di sini Bapak ambil baik di Google atau di internet. Coba kalian lihat sendiri untuk mencari rumus daripada sudut istimewa. Kita pakai kaidah tangan kiri, di mana dengan pakai rumus adalah setengah akar daripada N. Nah, di mana setiap jari itu memiliki nilai sudut sesuai dengan gambar. Kalian perhatikan gambarnya.
Yang pertama itu adalah tangan kiri, ada mulai dari telunjuk, ibu jari sampai dengan kelingking. Yang bergambar warna hijau itu mulai dari kelingking 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 0, dari 0 sampai dengan 4 itu adalah yang warna hijau. Nah, itu adalah untuk sudut sin, angka dimulai dari kelingking. Dan untuk yang warna kuning adalah cos. Nah, cos dari ibu jari sampai dengan kelingking. Coba perhatikan contohnya anakku. N ini adalah angka yang tertera di jari mulai dari angka 0 sampai dengan 4. Kalian bisa lihat di situ. Yang warna kuning itu adalah cosnya, sedangkan warna hijau adalah sinnya, sedangkan di tengah-tengah itu adalah rumusnya, yaitu setengah akar N, di mana N ini adalah angka yang tertera di jari mulai dari angka 0 sampai dengan 4. Contohnya cos 30, kalian bisa lihat sendiri. Cos itu warna kuning 30. Warna kuning berarti di atasnya itu dari mulai sudutnya adalah dari kelingking 0, 30, 45, 60 sampai 90. Berarti yang warna kuning berarti setengah akar dari 3. Misalkan cos 40, kalian bisa lihat sendiri itu cos 45, setengah akar daripada 2. Setengah dari mana? Dari rumusnya, akarnya dari N-nya berapa? Yaitu kedua. Dan seterusnya. Gampang itu anak-anakku. Yang berikutnya ini langsung aja Bapak tampilkan tabel sudut-sudut istimewa pada kuadran 1. Ingat dulu pada waktu di pelajaran matematika, di dalam suatu rumus itu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Pada pertemuan ini adalah kita ambil tabel sudut istimewa pada kuadran 1. Kalian perhatikan. Contohnya sin. Dari mulai sin 0 derajat 30 sampai 90. Kalau sin 0 tetap 0 anak-anakku. Sin 30 adalah setengah. Sin 45 ada setengah akar 2. Itu kalau kaidah tangan kiri, bisa kalian lihat sendiri. Yang berikutnya sin 60 adalah setengah akar 3. Dan sin 90 ketemu 1 sampai dengan cos. Kamu perhatikan itu. Kalau cos 0 adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 5, cos 60 ada setengah, dan cos 90 adalah 0 sampai dengan tangan. Ya, nanti bisa lihat contohnya. Coba perhatikan itu. Contoh soal. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika sudut yang terbentuk, itu sudut tetanya anak-anakku. Nah, di sini sudut alfanya adalah 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai itu diabaikan. Berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Diketahui rumusnya, ingat, yaitu F sama dengan 50 Newton untuk gayanya diketahui, yaitu N, F-nya adalah 50 Newton. Jaraknya yang tempuh adalah 5 meter dan sudutnya 60 derajat. Kita pakai sudut alfa 60 derajat, sehingga W sama dengan F cos theta atau cos alfa kali S di 50 Newton kali 60 kali cos 60 dikali dengan 8 meter. Kalau 50 Newton cos 60 tadi, kalau lihat tabel itu ketemu setengah. Berarti 50 kali setengah ketemunya 25. 25 kali 8 ketemu 200 Joule. Itu salah satu contoh anakku. Selanjutnya energi potensial gravitasi, yaitu
energi yang dimiliki oleh benda karena pengaruh tempat atau kedudukan benda tersebut. Energi potensial ini disebut juga sebagai energi diam karena benda yang berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial. Jika suatu benda bergerak atau berubah posisinya, maka benda tersebut mengalami perubahan energi potensial. Energi potensial benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi disebut energi potensial gravitasi yang dirumuskan sebagai berikut anak-anakku. EP artinya energi potensial sama dengan M kali G kali H, di mana M itu masanya, satunya kilogram, G itu gravitasi, boleh pakai 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 ketentuan. Kalau di soal itu nanti ditentukan, berarti kalian tinggal masukkan aja gravitasinya. H itu adalah ketinggian benda pada titik acuannya, satunya meter. Lihat gambar di samping anakku. Itu ada suatu bola di mana pada ketinggian tertentu mg itu maksudnya massa gravitasinya, H1 itu ketinggiannya. Tuh, kalau H2 itu nanti pada waktu meluncur turun ke bawah itu ketinggian kedua itu bidang acuannya. Nanti lihat soal. Contoh soal. Buah kelapa yang tergantung di pohon memiliki massa 500 gram pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, ini sudah ditentukan gravitasinya. Hitunglah energi potensial yang dimiliki buah kelapa tersebut. Diketahui masanya 500 gram. Kita jadikan kilogram 0,5 atau dibagi 1000. Gravitasi tadi sudah ditentukan 10 meter per sekon kuadrat, ketinggiannya 5 meter. Yang ditanyakan yaitu energi potensial, tinggal masukkan EP mg h, di mana massa 0,5, gravitasi 10, ketinggiannya 5. Artinya ketemu 0,5 kali 10, ketemunya adalah 5 kali 5 berarti 25 Joule. Berikutnya energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh gerakannya. Jadi setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Energi kinetik benda yang bergerak adalah energi benda yang dimiliki oleh benda karena gerakannya atau kecepatannya, yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Jadi EK artinya energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana EK itu energi kinetik satunya Joule, M massa tetap kilogram, V itu kecepatannya, kecepatan benda atau massa per sekon. Terus kita lihat gambar di samping anakku, itu adalah satu bola ya. Jadi V1 itu adalah kecepatan awal, V2 kecepatan setelah mau turun, H itu 1 adalah ketinggian awal, H2 adalah ketinggian akhir. Berikutnya, sebuah mobil bermassa 800 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut. Masanya 800 kg, sudah tetap anak-anakku. Kecepatannya 30 km per jam, jadikan meter per sekon, ketemunya 10 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu EK-nya. EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Setengah kali 800 kali 10. Setengah kali 800 ketemunya adalah 400 kali 10. Sehingga ketemunya adalah 40.000 Joule atau 40 kilo Joule. Berikutnya energi mekanik. Dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha itu memindahkan energi yang dimilikinya ke benda lain. Energi yang dimiliki benda agar benda itu dapat melakukan usaha dinamakan energi mekanik. Lihat gambarnya itu anak-anakku. Dari mulai sebelah kiri EP energi potensial,
Yang tengah itu energi kinetik. Yang ketiga adalah usaha atau energi mekanik, di mana EM sama dengan EP ditambah dengan EK. Maksudnya energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Contoh berikutnya, sebuah apel mempunyai massa 300 gram jatuh dari pohon dengan kecepatan 10 meter per sekon pada ketinggian 10 meter. Jika gravitasi, ya ingat tadi sudah ditentukan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik pada apel tersebut? Diketahui masanya 300 jadikan kilogram, bagi 1000 ketemunya 0,3 kilogram. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ketinggiannya 10 meter. Berarti EM sama dengan tadi Bapak bilang, EM sama dengan EP ditambah EK. Artinya energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Masukkan, cari dulu energi potensialnya. Ketemu 30 Joule. Energi kinetiknya setengah meter per setengah kali meter massa, setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Berarti setengah kali 0,3 kali 10 kuadrat, ketemunya adalah 15 Joule. Sehingga energi mekaniknya 30 Joule ditambah 15 Joule, ketemunya 45 Joule. Sebuah benda, contoh berikutnya, dilemparkan ke atas secara vertikal dengan kecepatan awal adalah 10 meter per sekon. Tentukan tinggi maksimum benda jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Perhatikan ketinggiannya adalah 0, ketinggian awal. Kecepatan awal adalah 10 meter per sekon. Gravitasi tetap anak-anakku 10. Kecepatan akhir adalah 0 karena di titik tertinggi. Sehingga ditanyakan yaitu ketinggian mau turun. Sehingga EM1 sama dengan EM2. Maksudnya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Dimana tadi sudah disebutkan EM1 sama dengan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Hasilnya masing-masing, yang sebelah kiri ketemu 50, sebelah kanan ketemu 10. H kali 2, ketinggiannya adalah 5 meter. Berikutnya dan terakhir anakku, daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis daya dirumuskan dengan P sama dengan W dibagi dengan T, atau sama dengan F kali S itu gayanya, dimana W itu adalah usaha itu sama dengan F kali S, T-nya dibagi tetap anak-anakku. Sehingga untuk mencari daya bisa pakai W per T atau boleh V kali F. P itu daya, satuannya watt. W itu usaha, satuan energi Joule. T itu adalah waktu, satuan sekon. Daya yang dihasilkan oleh sebuah mesin yang mempunyai gaya F untuk menghasilkan kecepatan F besarnya yaitu P sama dengan V kali F atau F kali V. Efisiensi daya guna secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Itu koefisiennya efisiensi seperti tanda N anak-anakku, sama dengan P dibagi P2 dibagi P1 kali 100%. Contoh berikutnya, seorang siswa yang beratnya 450 Newton berjalan sejauh 1 km. Siswa tersebut memerlukan waktu 5 meter untuk sampai ke sekolah. Hitunglah daya yang dikeluarkan anak tersebut. Jadi F-nya adalah gayanya 450 Newton. Waktu yang dia tempuh 1 km dan bersama dengan 1000 meter jaraknya. T-nya waktunya adalah 5 menit atau sama dengan 300 sekon. Yang ditanyakan gayanya. Jadi P sama dengan W per T. Nah, gaya berat siswa kali perpindahan siswa 450 kali 1000
1000 sama dengan 450.000 Joule. Sehingga demikian P sama dengan W per T. 450 Joule dibagi 300 kon ketemunya 1500 watt atau sama dengan 1,5 kilowatt. Demikianlah anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas nanti akan Bapak kalian bisa melihat di Google Classroom-nya. Kita akhiri, mudah-mudahan bisa kalian pahami karena ini mengulang lagi pelajaran kalian di SMP biar masa pandemi. Bapak ingatkan lagi kalau ada kesulitan bisa jabri Bapak secara langsung. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya lewat grup yang ada di kelas kalian masing-masing. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.